Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Mufitasari, NIM 931215218. Perkenalkan, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari hukum acara dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Nah, baik, jadi yang dimaksudkan hukum acara ekonomi syariah adalah bagian dari hukum acara perdata atau hukum perdata formal. Oleh sebab itu, selain diatur secara khusus dan spesifik oleh peraturan dari Mahkamah Agung nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah, maka hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga merujuk kepada hukum acara perdata lainnya yang telah diatur menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan sengketa ekonomi syariah. Nah, jadi sengketa ekonomi syariah ialah suatu perjanjian antara kedua belah pihak, baik itu perseorangan atau badan hukum yang sudah melaksanakan akad sesuai dengan prinsip syariah. Namun, salah satu pihak melakukan non-prestasi sehingga membuat pihak lainnya dirugikan. Nah, landasan hukum atau hukum yang mengatur dari penyelesaian sengketa ekonomi syariah ialah ada Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 9 dan hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban, yang mana bunyinya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perjanjian di antara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Serta masih banyak ayat Al-Quran ataupun Al-Hadis yang menjelaskan tentang dasar hukum dari sengketa penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Nah, kemudian perlu kita ketahui terjadinya sengketa pada umumnya karena adanya berbagai hal, diantaranya yaitu penipuan atau salah satu pihak melakukan ingkar janji. Kemudian pelaksanaan perjanjian yang kurang sesuai dengan ketentuan di awal maupun perjanjian yang sudah disepakati tidak boleh dilakukan namun tetap dilakukan atau dilanggar. Nah, dengan demikian penyelesaian sengketa ini dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Di antaranya, yang pertama yaitu diselesaikan dengan litigasi maupun non-litigasi. Litigasi yaitu melalui pengadilan, kalau non-litigasi itu di luar pengadilan, seperti halnya musyawarah ataupun mediasi ataupun negosiasi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada yaitu melalui arbitrase, yaitu dapat dilakukan dengan cara perdamaian melalui juru wasit atau pemisah. Dan yang ketiga yaitu melalui lembaga konsumen, yang mana hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui tujuan dari penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini ialah untuk tentunya menemukan solusi atau jalan keluar yang terbaik dan sesuai dengan prinsip syariah, keadilan hukum bagi kedua belah pihak, dan kepastian hukum, sehingga nantinya dapat mendatangkan manfaat pada keduanya. Nah, demikian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.